Haidar Nasir terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia meraih suara terbanyak dalam pemilihan pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah, dan Haidar mengaku akan berusaha membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih baik. Penetapan Haidar Nasir sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilakukan setelah digelarnya musyawarah mufakat 13 pimpinan Muhammadiyah terpilih yang berlangsung di Makassar Kamis malam. Haidar resmi akan menggantikan Din Syamsuddin yang menjabat Ketua PP Muhammadiyah periode sebelumnya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru terpilih ini menganggap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai suatu amanah dan akan berupaya membawa organisasi Muhammadiyah ke arah yang lebih baik. Yang 39 itu semuanya insya Allah akan menjalankan amanat dengan baik jika muktamar itu memilih. Dan sekarang sudah terpilih 13. Insya Allah yang 13 itu juga akan menjalankan dan siap menjalankan amanat PP Muhammadiyah. Amin. Amanat Muhammadiyah, amanat muktamar Muhammadiyah. Begitu, Mas? Berarti Bapak siap? Semuanya siap. Semua siap. Di antara 13. Menerka arah politik Muhammadiyah, dialog kita lanjutkan. Sebelum ke Mbak Wi, kita simak grafik berikut ini. Ada beberapa grafik mengenai gagasan yang dilontarkan oleh Ketua Muhammadiyah yang akan digantikan, Pak Din Syamsuddin. Yang pertama, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan. Ini harus digarisbawahi, yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar ma'ruf nahi mungkar. Mestinya memang semua partai politik itu berbasis amar ma'ruf nahi mungkar ya, Mbak Wia. Terus yang kedua, Muhammadiyah mendirikan partai politik baru sebagai sebuah amal usaha. Jika tidak, Muhammadiyah mengembangkan sebuah hubungan khusus dengan partai politik tertentu sebagai parpol utama. Dan sekarang masyarakat banyak mengatakan bahwa sebetulnya parpol utama Muhammadiyah itu PAN, tapi mungkin nanti bisa kita bahas. Terus yang ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural, namun saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah. Pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau partai politik yang akan dipilih kelak. Dari tiga opsi ini, Mbak Wi, mana yang mungkin lebih ideal sebetulnya bagi Muhammadiyah yang kita kenal sebagai sebuah ormas Islam, ya seperti yang dikatakan gerakan dakwah untuk mencerahkan? Iya, menurut saya tiga-tiganya ini nuansanya gitu ya, aromanya lebih ingin berafiliasi. Itu karena memang realitas ya, realitas politik di Indonesia, realitas perjuangan ya, dakwah Muhammadiyah mengindikasikan, menunjukkan bahwa tidak mungkin gitu ya, kita berjuang di ruang kosong, berjuang di ruang hampa gitu. Jadi memang harus ada target-targetnya. Dalam sistem demokrasi di mana kita menerapkan sistem multipartai banyak gitu, mau tidak mau ya partai menjadi bridgingnya, partai yang menjadi wahananya, tempatnya untuk berjuang. Menurut saya memang pressure yang sudah dilakukan selama ini oleh Muhammadiyah sebagai satu ormas Islam gitu ya, tanpa harus mendukung seolah-olah eksplisit ke partai tertentu atau pilpres kepada calon tertentu, itu menunjukkan ternyata tidak maksimal, tidak substantif. Sehingga berangkat dari hasil pemilu 2014 itu bisa jadi Muhammadiyah mulai mereview perjuangannya. Ini pemahaman saya, bisa jadi salah, tapi pemahaman saya sebagai publik lah kan gitu. Jadi mengevaluasi, mereview apa yang terjadi di pemilu yang lalu, terkesan bahwa Muhammadiyah tidak hadir, gitu. Mbak Wi, tidak berperan penting kan itu. Nah, sebetulnya yang menjadi kekhawatiran saya juga sebagai orang awam, Mbak Wi, ketika misalkan Muhammadiyah yang saat ini dikenal, bahkan filmnya aja itu Pak Ahmad Dahlan itu sebagai sang pencerah sebetulnya. Nah, itu adalah gerakan moral, gerakan supaya memajukan pendidikan dan juga ekonomi, kesejahteraan sebetulnya. Betul. Dan saat ini Muhammadiyah punya
tempat sendirilah di masyarakat. Yang saya khawatirkan ketika mereka berpolitik, apalagi terus membangun partai politik baru, memilih dalam pilkada atau pileg gitu. Ketika pilihan mereka salah, ketika parpol yang mereka bangun pada akhirnya justru akan lebih mementingkan kekuasaan, Muhammadiyah akan selesai sebetulnya. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Iya, jadi artinya akan ada dampak yang sangat dahsyat gitu ya. Kalau sampai keliru dalam menghitung, sudah terlanjur berpolitik praktis, Muhammadiyah bermetamorfosis menjadi partai politik, yang kita ketahui bahwa tidak ada partai politik yang bernuansa mulia gitu ya. 100% itu yang terbaca saat ini kan. Semua partai politik apapun landasannya. Karena real partai politik itu mengupayakan sedemikian besarnya kepentingan dan kekuasaan. Jadi harus kita pahami ada dinamika berdasarkan sejarah politik kita. Yang kedua, real politik kita. Jadi satu, saya ingin mengatakan memang sejarahnya jauh sebelum kita merdeka juga ada partai yang kita sebut seperti Masumi. Di situ gabungan ada NU, Muhammadiyah, PSII gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada cikal bakal kita sejak dulu kala bahwa sudah paham umat Islam itu untuk kepentingan, agar kepentingannya itu terrepresentasikan, terwakili, mau tidak mau juga memang harus terjun di partai politik kan seperti itu. Lah ini bermetamorfosis sekarang ini bahwa sudah mulai dirasakan, dan itu juga NU pernah, sehingga ada kembali ke hitah gitu ya. Kembali ke hitah berarti apa yang sudah diputuskan sebagai satu proses dari dinamika politik di internal, dinamika di internal ormas Islam itu menunjukkan bahwa oh ya, ini kebablasan kan itu. Kembali ke hitah itu menunjukkan bahwa ini sudah beyond dari kapasitasnya sebagai ormas Islam. Lah, jangan sampai organisasi ormas Islam yang disebut Muhammadiyah ini sampai melakukan hal yang sama, yaitu kembali ke hitah lagi. Jangan, itu namanya kita pucuk-pucuk dan seolah-olah melecehkan atau seolah-olah mengece kepada para pengikutnya. Ini konstituen Muhammadiyah kan besar sekali. Apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, jangan sampai mengalami blunder Muhammadiyah sekali dipercaya oleh konstituennya lalu mendirikan partai dan ternyata keok gitu, katakan gitu ya. Dan itu ditujukan oleh Partai Matahari Bangsa yang juga tidak berkembang. Karena mendirikan partai tidak semudah itu. Partai-partai Islam, satu contoh ya, secara umum kita tidak mengacu kepada satu pun secara umum. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya partai Islam juga tidak berkembang dahsyat besar gitu ya, meskipun umat Islamnya banyak. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat kita itu bukan pemilihnya bukan hanya tradisional. Masyarakat kita juga sudah rasional, bisa memilih bahwa wakil-wakil rakyat atau calon-calon yang disodorkan oleh partai-partai Islam ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, itu sajalah yang dijawab menurut saya. Jadi bukan ada obsesi mendirikan partai. Kita memang sisi multi partai banyak. Dan ada kebebasan berserikat di Indonesia yang tidak harus diterjemahkan senantiasa mendirikan Artinya, partai. Mbak Wi sebetulnya ingin mengatakan bahwa Muhammadiyah nggak perlulah membentuk partai politik baru, tapi bagaimana ikut menjadi bagian yang membina semua partai politik yang ada di Indonesia. Sebetulnya itu kan? Moral. Gawang moral yang mencerahkan. Janganlah beramar ma'ruf, jadi kita baik sendiri. Beramar ma'ruf nahi mungkar berarti mengajak yang lain baik, gitu. Menghindari yang buruk, gitu. Mengajak yang baik. Lah itulah kekhasan dari Muhammadiyah. Bagaimana membumikan rahmatan lil alamin, beramar ma'ruf nahi mungkar, menjaga moral. Ini kondisi Indonesia sedang dilanda korupsi, ada bencana korupsi. Di situ hadir. Muhammadiyah hadir, gitu ya, menjadi leading, gitu ya, istilahnya mungkin organisasi yang leading untuk bagaimana mengatakan ini negara mempressure pemerintah, mempressure semua stakeholders terkait untuk meluruskan kembali jalan kita bernegara berbangsa. Mbak Wi, ini ada satu kita sudah tersambung melalui telepon dengan Dhanil Anzar Simanjuntak. Dia adalah Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah. Halo, selamat pagi Mas Dhanil. Halo, assalamualaikum. Mas Dhanil Anzar ya, betul ya? Betul, Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum Mbak Wi. Waalaikumsalam. Mas Anzar. Ya, Mas Anzar, ini kalau kita bicara soal gagasan yang dilontarkan oleh Pak Din Samsudin, bagaimana sebetulnya peserta muktamar menanggapi hal ini? Pertama, saya belum komunikasi langsung dengan Pak Din berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua,
Tapi hal itu sebenarnya sering disampaikan oleh Pak Din ya, tapi pemaknaannya itu saya pikir interpretasi yang dibuat oleh media dan kemudian beberapa orang saya pikir keliru ya. Yang dimaksud dengan Pak Din adalah misalnya politik di Muhammadiyah itu harus bisa menjadi amal usaha, kan itu kalimatnya. Harus bisa menjadi amal usaha seperti Muhammadiyah juga mengelola rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Kemudian rumah sakit dan sekolah itu sukses. Nah, jadi konotasi di situ itu punya makna bahwasannya kenapa tidak bisa Muhammadiyah itu sesukses mengelola sekolah dan mengelola amal usaha yang lain seperti rumah sakit ketika berpolitik gitu. Itu apa namanya pemaknaan yang dimaksud Pak Din. Tapi tidak dalam konteks pemaknaan mendirikan partai politik. Mas Anzar, boleh saya bacakan kembali, Mas. Nanti kita juga akan tampilkan di sini grafik mengenai 3 opsi yang digagas. Yang pertama adalah seperti yang Mas Anzar katakan tadi, nanti grafiknya ditampilkan. Mengenai amal usaha, Muhammadiyah mendirikan parpol baru sebagai sebuah amal usaha jika tidak Muhammadiyah mengembangkan sebuah hubungan khusus dengan partai politik tertentu sebagai parpol utama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural, namun saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah. Pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau partai politik yang akan dipilih kelak. Jadi amal usaha yang disebutkan di sini itu berhubungan dengan politik, tidak berhubungan dengan apa namanya masalah kesehatan atau kesejahteraan yang memang selama ini menjadi prioritas Muhammadiyah. Ini murni ke politik. Iya, pemaknaannya adalah kita kan sukses tuh di mengelola amal usaha pendidikan, mengelola amal usaha rumah sakit, ya. Kenapa nggak kemudian mengelola politik itu kemudian sesukses kita mengelola amal usaha yang lain itu. Jadi ada pihak yang kami sebagian besar memahami bagaimana cara mengelola amal usaha politik ini sesukses itu. Tapi kalau wacana pendirian partai politik, saya pikir sebagian besar warga Muhammadiyah pasti berkeberatan ya, tidak bersepakat dengan wacana itu. Dan Pak Din tentu dalam konteks ini kan hanya memberikan pilihan-pilihan kepada warga Muhammadiyah, karena beliau tahu persis warga Muhammadiyah saat ini karena pengalaman yang panjang itu tadi sempat saya dengar yang disampaikan oleh Bu Siti Zuhro tadi, warga Muhammadiyah pasti tidak mau lagi mendirikan partai politik dalam waktu dekat ya. Saya pikir pilihannya itu ya seperti pemahaman Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah politik itu adalah ad-dirasatuddin asyasatud dunia, begitu, menjaga agama dan mensiasati dunia. Saya pikir pilihan-pilihan kita untuk tetap menjadi kekuatan moral atau bahasa Pak Amin dulu itu adalah politik adiluhung misalnya, atau bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah politik moral, atau bahasanya Pak Din sendiri adalah politik distributif, artinya kita mendistribusikan kader-kader Muhammadiyah ke partai politik. Tapi mereka yang mengurusi Muhammadiyah secara langsung itu harus bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Jadi silahkan kader-kader Muhammadiyah menyebar di banyak partai dan harus total di partai itu dan bisa memperlakukan partai itu seperti amal usaha Muhammadiyah begitu loh, menjadi alat dakwah bagi kepentingan Islam dan bagi kepentingan Muhammadiyah gitu. Itu yang banyak kita interpretasikan sebagai amal usaha. Mas Anzar, artinya kalau boleh saya simpulkan untuk dalam waktu dekat ini hampir bisa dipastikan bahwa warga Muhammadiyah itu tidak menginginkan dibentuknya partai politik oleh Ormas Muhammadiyah ya.
itu pasti dipastikan. Itu hampir bisa dipastikan. Yang kedua, ya Mas Anzar, maaf saya potong sedikit Mas Anzar. Tapi di opsi yang kedua juga mengatakan bahwa Muhammadiyah mengembangkan sebuah hubungan khusus dengan partai politik tertentu sebagai parpol utama. Apakah itu juga menjadi satu opsi yang dipertimbangkan oleh warga Muhammadiyah atau sebetulnya ini juga bukan opsi yang akan dipertimbangkan sebetulnya? Bisa jadi opsi 2, 3 itu dipertimbangkan ya oleh warga Muhammadiyah. Tapi yang perlu dipahami adalah warga Muhammadiyah